Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Batam, revolusi agraria Batam. Ya biasa aja lah. Ya saya pikir ini bukan provokasi. Ini hanya ya motivasi lah, motivasi. Karena saya akan berangkat dari sebuah pertanyaan. Saya akan bertanya kepada saudara-saudara masyarakat Batam ini yang tinggal di perumahan, yang sekarang ini katakanlah memegang atau akan memegang sertifikat HGB. Apakah saudara-saudara mau kalau sertifikat yang saudara pegang itu berubah dari HGB menjadi SHM, sertifikat hak milik? Ya nggak perlu saya tanya lah kan. Ya semuanya orang pasti mau lah. Itu jawabannya. Saya cuma pura-pura nanya aja. Maka ini yang perlu kita konsolidasikan sebagai masyarakat perumahan Batam lah, perumahan. Bahwa apa yang mungkin, ya bukan mungkin, apa yang kita inginkan itu sangat bisa atau seharusnya bisa diupayakan atau kita dapatkan sebagai hak atas tanah. Walaupun ya nanti ada kategori. Misalnya kita merujuk ke apa yang sudah terjadi di tahun 98 sampai tahun 2000, di mana waktu itu Pak Ismet Abdullah, orang tua kita alhamdulillah masih hidup sekarang sebagai anggota DPD RI. Pada waktu itu ada surat keputusan dari Menteri Agraria nomor 6 tahun 98. Nah itulah lebih kurang yang menjadi rujukan dari keluarnya SK Ketua Otorita Batam waktu itu Pak Ismet untuk merekomendasikan diterbitkannya sertifikat hak milik bagi rumah tinggal yang berukuran 600 meter persegi. Tinggal kita Google aja lah. Dan saya sudah posting sebelumnya ini kisi-kisinya. Kita tidak bahas masalah apakah ini masih berlaku, apakah itu sertifikat yang 14.571 lembar itu mau dibatalkan, bagaimana. Kita nggak usah bahas itu. Yang jelas kita sebagai masyarakat untuk meyakinkan diri kita bahwa ini bisa, kita tinggal merujuk situ bahwa sudah pernah ada penerbitan itu. Buktinya bisa. Itu aja kita tinggal jawab gitu aja kan ke pemerintah. Buktinya bisa kok. Ada 14.000 sertifikat hak milik yang beredar nih di perumahan-perumahan sekarang ini. Jadi sekarang nih kita harus apa dulu? Menanamkan pada pikiran kita bahwa ini rumah-rumah kita sekarang yang katakanlah HGB sangat bisa untuk jadi SHM. Soal nanti kita akan berdebat dengan pemerintah tentang persoalan ini, ya itu memang harus kita lakukan dan harus kita usahakan bersama, perjuangkan bersama melalui ini wakil-wakil rakyat kita di DPRD Batam ini yang saya pikir pada umumnya mereka juga rumahnya HGB. Yang nggak tahu kita kan kalau mereka ini bisa ada jalur khusus untuk dapat SHM. Yang penting ya itu aja harapan kita nih berkonsolidasi untuk bagaimana HGB itu untuk perumahan katakanlah dipatok yang 600 kembali ke situ 600 meter persegi itu bisa jadi SHM. Itu apanya. Dan saya juga ingin menyampaikan kilas balik sertifikasi Kampung Tua Batam ini yang 37 titik itu perjalanannya tuh 30 tahun sampai 40 tahun. Kalau mau dihitung dari tahun 73, 83, 93, 20 tahun, 2003, 30 tahun ya kan, 2013, 40 tahun, 2023, 50 tahun. Tapi bisa akhirnya sekarang ini bersertifikat hak milik itu kan, kampung-kampung kami itu yang 37 titik itu. Artinya ini sesuatu yang mungkin yang bisa, yang jangan sampai kita ini berputus asa. Termasuklah ini saudara-saudara kami yang Kampung Tua yang jembatan 1 ke sana itulah. Saya tidak mau sebut lagi nama pulaunya karena saya juga apa gitu kan, tidak enak juga daripada saya jadi beban pikiran gitu kan, daripada saya sok peduli amat gitu sama kawan-kawan gitu kan. Ya yang penting itulah berangkat dari kepedulian sosial. Saya ingin menggugah saudara-saudara yang ada di sana jembatan 1 ke sana itu, tetaplah yakin, tetaplah berjuang, tetaplah bersama-sama dan apa, kita bersama-sama belajar bagaimana tahapan-tahapannya untuk sampai mendapatkan katakanlah hak kita itu, sertifikat hak milik itu untuk Kampung Tua dan untuk perumahan di Batam ini, katakanlah yang memang kita nih memang untuk tempat tinggal gitu kan. Kalau soal kawasan bisnis ya wajarlah kita bilang HGB, rumah-rumah elit mungkin yang gede-gede. Tapi ini kita nih masyarakat yang memang kita nih ya rumah kita ya itulah tadi 600 meter persegi itu. Saya sendiri hanya bisa ya katakanlah selain
yang saya sampaikan ini fakta-fakta bahwa perumahan juga sudah pernah ada sertifikat milik. Kampung tua juga sudah ada sekarang sertifikasi hak milik. Jadi dua segmen ini atau dua entitas ini tinggal kita ini perjuangkan sampai menyeluruh dan berangkat dari di mana kita ini duduk, di mana kita masing-masing berdiri, dari rumah kita masing-masing untuk kepentingan bersama, kita berangkat bersama. Kalau kita ini yang di perumahan ini ya, katakanlah kita pergi demo aja lah, demo di wali kota sana. Enggak usah bikin rusuh kita sana tuh. Pergi demo aja situ, nongkrong aja. Cukuplah satu orang aja yang ngomong gitu kan. Pak Wali Kota, saudara bisa menjabat sebagai wali kota karena saudara kami coblos. Dan sekarang ini kami hanya ingin meminta ini. Kami akan siap. Katakanlah nanti kita bayar. Oke. Misalnya mungkin nanti kan ada ketentuan, oh ini kan karena HGB itu 80 tahun. Nah, kita bayar sampai 80 tahun lah supaya misalnya dapat SHM itu. Kita bayar. Ya itu apanya? Mungkin ada konsekuensinya. Katakanlah begitu. Pahit-pahitnya itu kan. Negara kita aja sekarang ini baru kita akan menikmati 80 tahun merdeka. Itu sebenarnya ada ironisnya bagi saya. 80 tahun itu umur maksimal HGB. HGB ini kan 30, diperpanjang lagi 20 tahun, diperpanjang lagi 30 tahun, 80 tahun. Nah sekarang saya tanya saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua ini, selama 80 tahun ini, saya bukan mau memancing emosional kita ya kan. Seolah-olah kita ini HGB ini selama 80 tahun ini. Apakah kita seolah-olah HGB gitu kan? Bahkan masyarakat yang turun-temurun hidup di situ dari sebelum Indonesia ini ada, bisa terusir dari kampungnya, terusir. Diintimidasi, diteror, macam-macam. Enggak usah di Batam ini dan sekitarnya. Di mana-mana ada itu. Jadi kita ini seolah-olah memang selama 80 tahun ini baru keadaan HGB. Kemerdekaan kita ini baru selepel ya senilai HGB itu kalau 80 tahun ini. Mau kita apa gitu kan? Mau kita rayakan ini. Ini mungkin ya semacam sarkasme aja. Ya tapi itu bisa menjadi apa ya kan? Ya ini bukan provokasi. Ini permainan kata-kata aja, terserah lah saudara-saudara menganggapnya apa. Ya tapi ya itulah cara saya menggugah. Kalaupun saudara-saudara sendiri pun tidak perlu digugah lagi. Kalau soal ini mau atau tidak, semua orang pasti mau. Saya mau sertifikat milik. Ya mari kita kita ya bergerak lah. Mungkin kita akan konsolidasikan antara perumahan-perumahan yang ada. Bagaimana apanya nih supaya kita bisa kompak, bisa satu kata gitu kan. Mungkin kita akan berkonsolidasi kepada kawan-kawan yang mungkin punya waktu untuk sama-sama kita bagaimana bicara konsep, bicara teknis, bicara rumusan, bicara tuntutan, bicara politik, bicara tentang bagaimana wakil rakyat kita ya supaya mereka yang lebih banyak bersuara gitu kan untuk kepentingan rakyat ini. Karena ini masalah sertifikat ini juga bagian dari, kalau bagi saya ini hak asasi. Kita ini kalau tidak punya hak atas tanah, hak milik atas tanah ini, kita ini tidak punya negara. Makanya dengan kita punya sertifikat hak milik, itu ibaratkan kita punya negara. Kita ada negara di dalam negara. Itulah baru namanya merdeka, bukan HGB. Jadi kita menikmati merayakan 80 tahun kemerdekaan ini secara ironisnya kita merayakan yaitu umur maksimal HGB itu selama 80 tahun ini ya kita ber-HGB aja gitu. Hak guna, B-nya itu apa jadinya? Hak guna bangsa lah mungkin ya kan. Ya numpang kita ini jadinya, menumpang. Karena kita di rumah ini, kita bukan untuk lain-lain, memang kita untuk tinggal beranak pinak, berketurunan gitu kan. Yang itu mestinya itu hak asasi, hak apalah, paling tidak ya hak prinsip, hak apa namanya gitu. Ya saudara-saudara yang pakar-pakar itulah yang merumuskan itu, menyuarakan itu. Dan saya pikir ini pemerintah Kota Batam sendiri ya tentu lebih paham dan ya sangat bagi saya itu sangat optimis untuk dapat kita komunikasikan gitu kan. Apalagi wali kota Batam ini ex officio kepala BB Batam, apa ini semuanya ini. Tinggal apa aja. Jadi kita nih harus memang masyarakat ini kita nih harus melakukan itu gerakan atau ya kerja bersama, usaha bersama untuk mendorong ini, menyuarakan, bahkan menuntut dikabulkannya kita ini hajat hidup
masyarakat, hajat hidup rakyat gitu kan. Ya supaya kita ini ya bermartabat lah juga apa kita ini kan. Ya sama juga seperti kampung-kampung tua itu, masyarakat di kampung tua. Nanti kan kita akan mulai berpikir, apa bedanya sih kampung tua dengan apa ini? Saya di satu sisi saya orang kampung tua, di satu sisi saya orang perumahan ini sekarang. Ada tanah saya di kampung tua itu, di kampung saya Batu Besar sana. Saya sekarang berpikir sebagai orang perumahan lah. Dan kita sudah ada sejarahnya masing-masing antara kampung tua dan perumahan. Terima kasih kepada Pak Ismet yang sudah menerbitkan 14.571 sertifikat hak milik, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar yang kuat bagi kita juga untuk yang menyusul. Apa sih susahnya? Nah sekarang permasalahannya kalau misalnya negara atau pemerintah bilang, oh kalau kalian hak milik semua gimana? Lah itu yang 14.000 itu nggak ada masalah kok. Apa masalahnya dengan mereka? Dengan apa ini? Investasi ini, dengan pembangunan ini, toh tak ada masalah kan? Toh walaupun kami nanti semua sudah sertifikat hak milik, kalau ada kepentingan negara, kepentingan umum yang harus kami digusur pun ya kami harus siap kok. Kan begitu apanya? Aturan mainnya. Tinggal kami direlokasilah kemana misalnya, dan tetap juga dapat SHM. Intinya kita di masyarakat Batam ini, SHM itu dimanapun, siapapun tetap mengatakan SHM itu penting, dan itu yang saya mau. Tentu orang semua bilang gitu, itu yang kami mau. Ya harusnya itu, yang nggak HGB lagi gitu kan. Dan ini bisa, dan sudah terbukti. Tinggal kita sendiri, masyarakat ini juga harus berangkat dari diri kita masing-masing. Apakah kita mau bersama-sama, apakah kita menganggap ini penting, apakah kita optimis, apakah pemerintah kita nih memikirkan kita, apakah wakil-wakil rakyat kita itu yang di DPRD sana juga mewakili rakyat, dan mereka juga mewakili dirinya sendiri yang sepertinya juga HGB, kepentingan kita bersama, apa yang mau kita pusingkan gitu kan. Jadi seruan untuk memperjuangkan sertifikat hak milik ini adalah seruan yang sangat lazim, sangat wajar, dan mungkin bisa saya katakan yang seharusnya kita lakukan supaya kita ini tidak hidup di dalam mitos terus. Wah, tidak bisa, kita ini di Batam ini HGB lah pokoknya selamanya sampai kita mampus. Itu tadi saya sudah beri kelas balik mengenai kampung tua itu. Dari berpuluh tahun lalu kami pun begitu. Tak ada harapan ini. Sampai tanah mama saya, tanah bapak saya, habis kami jual dikit-dikit itu. Gara-gara kami tak percaya dulu, tak akan ada kita yang dapat sertifikat ini. Begitulah. Lah kita jual aja nih satu-satu ini, kapling-kapling sikit-sikit. Habis sudah. Baru pula datang sertifikat hak milik. Ya saya tidak pernah menyesali apa yang sudah berlalu. Yang berlalu lah. Karena kedepannya pun yang ada hanya kematian. Gitu aja lah. Assalamualaikum. Inilah kisah hai si anak Adam. Kisahnya lebih 1000 macam. Hidup nak senang hai tak mau susah. Turun-temurun jadi sejarah. Bila hidup lagi senang duduk kursi goyang-goyang. Kalau hidup dah terpuruk garuk-garuk macam beruk. Kononnya kerja jalan sini jalan sana, cari rejeki sampai merana. Rahsia ilahi ikan asin sambal belacan, hai dalam batu ulat pun makan. Bila hidup lagi senang duduk kursi goyang-goyang. Kalau hidup dah terpuruk garuk-garuk macam beruk. Hai mambang tanah, mengapa kebun kami engkau kebas? Hai mambang api, mengapa hutan kami engkau bakar? Hai mambang air, mengapa laut kami engkau hisap? Hai mambang angin, mengapa negeri kami bau kentut? Mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin, mambang mabuk minum brandy, mambang terpuruk macam ber